Kini situasinya semakin rumit, meskipun pasukan Mu Chen tidak gentar menghadapi pasukan buaya darat, melihat jumlah lawan, Mumu tidak ingin pasukannya terluka. Menyadari itu Fang Yi memberi pilihan lain, duel 1 lawan 1. Bukan Mu Chen namanya jika menolak, tapi sebenarnya ini adalah strategi Fang Yi untuk menunggu pasukan bantuan. Bagaimana cerita selanjutnya, mari kita simak. Aktifkan 3 matahari. Tombak yang sangat besar turun dari langit seperti bintang jatuh. Itu membawa serta kekuatan destruktif. Kekuatannya yang tak tertahankan mengejutkan kekuatan teratas, dan mereka dengan cepat mundur. Semua orang bisa melihat bahwa Fang Yi bertekad untuk membunuh Mu Chen. Dia memberikan semua yang dia miliki. Bang, bang, tanah runtuh terus-menerus, dan ada retakan besar di semua tempat. Batu-batu besar di tempat Mu Chen jatuh mulai meledak. Mereka berubah menjadi debu di bawah kekuatan penindasan yang mengerikan. Fang Yi telah mengkonsolidasikan semua kekuatannya dalam pukulan ini. Bersama dengan tubuh surgawi turun bintang primordial, kekuatannya menjadi sangat hebat. Bahkan Nine Nether, Suba, dan Lord Bloodhawk mengangkat alis mereka. Semua orang menatap tanah runtuh Mu Chen dimakamkan di bawah. Sejak Mu Chen jatuh ke tanah, itu menjadi sunyi. Tidak ada yang tahu apakah dia masih bisa bersaing dengan Fang Yi. Tampaknya sulit bagi kuda hitam untuk menantang tuannya. Apa menurutmu kamu bisa kabur dengan bersembunyi seperti tikus? Star Spear ditembak jatuh ke tanah. Fang Yi berdiri di atas Star Disc Celestial Body dan memandang dengan dingin ke hamparan reruntuhan. Dia bisa merasakan nafas Mu Chen di dalam reruntuhan. Meskipun dia telah menyerang Mu Chen, dia tahu bahwa itu tidak banyak menyakiti Mu Chen. Namun, tidak peduli bagaimana Mu Chen menyembunyikan dirinya, hasilnya akan sama. Ini karena Fang Yi telah memberikan pukulan mematikan. Ayo keluar. Fang Yi mengepalkan tinjunya, dan energi spiritual yang mengerikan dari tombak bintang menyebar, memecahkan tanah yang sudah hancur. Saat tanah retak, semua orang melihat sosok di Dragon Phoenix Golden Armor berdiri di atas batu besar jauh di dalam. Sepasang mata gelap menatap pada pukulan mengerikan yang telah dilemparkan ke bawah. Aku akhirnya menemukanmu, tikus. Mata Fang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Tombak bintang bergetar dan ditembak jatuh ke arah Mu Chen. Semua orang menahan napas dan menatap Mu Chen, yang mengenakan armor emas naga Phoenix. Mereka bertanya-tanya apa yang akan dilakukan Mu Chen untuk melawan pukulan mematikan Fang Yi. Mu Chen seharusnya sudah menggunakan energi spiritualnya sekarang. Mu Chen menghela nafas. Menerjang. Dia dengan lembut mengangkat tangannya dan tiba-tiba mengepalkannya. Mu Chen berteriak dengan suara yang dalam, membantai arah spiritual teratai setan. Saat dia selesai berteriak, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan berputar keluar dari tempat dia pingsan. Tanah di sekitarnya juga runtuh, dan 4 teratai hitam melayang dari bawah. Saat mereka berputar, mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat kuat. Apakah itu arah spiritual? Ketika pasukan melihat 4 teratai hitam di belakang Mu Chen, mereka bisa merasakan fluktuasi energi spiritual khusus yang berasal dari teratai. Mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak berteriak ketika mereka merasakan bahwa susunan spiritual itu sangat kuat. Ketika Fang Yi mendengar teriakan itu, dia tidak terpengaruh. Dia telah melakukan penelitian tentang Mu Chen sehingga dia tahu banyak tentang dia. Ini termasuk status Mu Chen sebagai Master Arai Spiritual. Dia bahkan tahu bahwa Mu Chen telah menggunakan arai spiritual untuk mengalahkan Qiu Taiyin pada upacara pemberian ketuhanan. Qiu Taiyin hanya naik ke kelas 5 Sovereign. Dia bahkan belum menstabilkan dirinya di dunia ini. Kamu terlalu naif jika kamu berpikir untuk menggunakan trik yang sama padaku. Petik 2. Fang Yi meringkuk dan mencibir. Dia mengepalkan tinjunya, dan tombak bintang menekan, siap untuk membunuh Mu Chen. Mu Chen tampak tenang dan mengganti segel dengan tangannya. Ledakan. 4 teratai hitam bergetar dan mekar. Cahaya gelap dengan cepat berkumpul di sekitar putik. Detik berikutnya, 4 sinar hitam besar ditembakkan dari putik. Berdengung. Berdengung. Keempat balok hitam itu berputar dengan cepat di sekitar satu sama lain seperti 4 naga hitam besar. Mereka membawa fluktuasi energi spiritual yang kuat dan melesat untuk menabrak tombak bintang yang jatuh. Dong! Saat terjadi bentrok, kawasan tersebut seolah-olah dalam kondisi rusak. Gelombang kejut yang terlihat berputar keluar, dan tanah dengan cepat runtuh. Dalam beberapa detik, ada lubang besar dan dalam di tanah.
Majestic Darklight bertarung gila-gilaan dengan Star Spear. Setiap kali mereka bentrok, lubangnya menjadi lebih besar. Semua orang dikejutkan oleh serangan agresif. Namun, mereka bahkan lebih terkejut dengan pertahanan kuat Mu Chen. Tombak bintang yang sangat kuat telah dilawan oleh arah spiritual teratai hitam yang kuat. Mu Chen dengan tenang menatap pertarungan sengit yang terjadi di langit. Ketika dia bertempur dengan Qiu Taiyin, dia telah menggunakan arah spiritual lotus pembantaian iblis. Namun, dia baru saja menerobosnya dan tidak dapat mengontrol susunan spiritual dengan baik. Keempat bunga teratai tidak berada di puncak penampilan mereka saat itu. Sekarang Mu Chen telah mengkonsolidasikan energi spiritualnya, dan dengan bantuan negara setan hati kecil, dia mampu membangun dan mengendalikan arah spiritual yang lebih sempurna dan kuat. Fang Yi akan mendapat masalah jika dia tidak menganggap serius susunan spiritual ini. Tikus. Seperti yang diharapkan Mu Chen, Fang Yi menjadi pucat. Kartu truf yang dia pikir akan membantunya memenangkan duel selalu mengecewakannya. Ini tidak bisa diterima olehnya. Kamu tidak akan bisa kabur hari ini. Fang Yi dipenuhi dengan niat membunuh. Ketika mereka berada di Dragon Phoenix Rift, Mu Chen harus menggunakan segala cara yang dia miliki untuk memaksa Pangeran Netherworld mundur. Dia hampir terbunuh dalam prosesnya. Namun, hanya dalam beberapa bulan, Mu Chen telah tumbuh jauh lebih kuat. Bahkan Fang Yi harus menggunakan berbagai cara untuk melawannya sekarang. Dia telah berkembang terlalu cepat, dan itu membuat Fang Yi khawatir. Jika Fang Yi melepaskan Mu Chen hari ini, dia tidak yakin dia bisa mengalahkan Mu Chen di masa depan. Jadi, Mu Chen harus mati sekarang. Cahaya dingin berkedip di mata Fang Yi. Dia menginjak kakinya dengan keras dan menghantam bagian atas Star Descent Celestial Body. Darah mengalir keluar dari telapak tangannya, dan kepala Star Descent Celestial Body berubah menjadi Star Atlas yang dibentuk oleh darah. Fang Yi berteriak, Blood Star Atlas. Dan darah menyebar dari kepala Star Descent Celestial Body. Darah berubah menjadi sinar darah dan memercik ke Star Spear dengan kecepatan kilat. Ledakan, fluktuasi energi spiritual meledak dari tombak bintang. Ruangan itu bergetar seperti air mendidih, dan badai energi spiritual yang mengerikan meledak. Bang! Sinar gelap yang berputar-putar seperti empat naga hitam sepertinya telah dikalahkan. Balok mulai retak dan akhirnya meledak. Energi spiritual yang kacau dari tombak bintang jatuh langsung ke Mu Chen, membawa serta niat membunuh yang sangat besar. Namun, ketika tombak bintang telah menghancurkan arah spiritual iblis pembantai, itu telah membayar harga tinggi. Star Atlas yang telah menyebar ke Star Spear telah meredup. Meski begitu, pukulan itu masih kuat dan menyebabkan kekuatan teratas yang berada di puncak kelas 5 berdaulat menggigil. Mu Chen melihat tombak ilahi yang jatuh menimpanya. Meskipun dia dilindungi oleh Dragon Phoenix Golden Armor dan Dragon Phoenix Body, dia bisa merasakan sakit yang menusuk yang disebabkan oleh penindasan yang mengerikan. Memang, itu tidak cukup, gumam Mu Chen. Arah spiritual iblis pembantai tidak cukup kuat untuk melawan serangan Fang Yi. The Primordial Star Descent Celestial Body memenuhi nama dan peringkatnya. Namun, Mu Chen tidak pernah takut melawan badan surgawi yang berdaulat. Menerjang, Mu Chen menyatukan kedua telapak tangannya dan cahaya keemasan yang terang tiba-tiba meledak. Sosok yang sangat besar langsung muncul. Matahari emas besar tergantung di belakang sosok itu dan memancarkan penindasan yang kuat. Ketika tubuh agung matahari mati muncul, bahkan Fang Yi pun terkejut. Dia bisa merasakan fluktuasi aneh dari Primordial Star Descent Celestial Body. Itu peringatan merah. Kekuatan super berdaulat, kekuatan 9 matahari. Mu Chen berteriak dalam hatinya. Berdengung, berdengung. Dua matahari emas naik dari antara alis Great Solar Unding Body dan dada Mu Chen. Kekuatan mengerikan mengalir keluar. Namun, itu belum semuanya. Cahaya emas berkumpul di area perutnya, dan matahari keemasan lainnya mulai terbentuk. Kekuatan 9 matahari, aktifkan 3 matahari. Saat Mu Chen berteriak, kekuatan teratas menjadi pucat ketika mereka melihat kekuatannya. Badan abadi matahari meletus seperti gunung berapi. Seluruh situasi tiba-tiba berubah. Kedua sisi dikalahkan. 3 matahari terik keemasan muncul dari bagian tengah alis, dada, dan perut bagian bawah tubuh agung matahari, sebelum berubah menjadi cahaya keemasan agung yang menyebar ke seluruh udara. Cahaya keemasan itu seperti cairan emas kental. Dimanapun itu melonjak, itu bersinar lebih terang dari sebelumnya. Melihatnya dari kejauhan, itu terlihat seperti patung Buddha emas, berdiri tegak di antara langit dan bumi.
Tiba-tiba, fluktuasi energi yang sangat mengejutkan muncul, menyebabkan seluruh ruang bergetar. Pada saat ini, tubuh Mu Chen berasimilasi ke dalam tubuh abadi matahari. Garis pandangannya menembus tubuh agung matahari yang tidak mati, lalu langsung mengunci ke tombak bintang itu, yang jatuh dari langit. Meskipun dia menghadapi serangan penuh Fang Yi, bahkan tidak ada jejak ketakutan di matanya. Sebaliknya, ada gairah yang kental dan semangat juang hadir di murid-muridnya. Dari kekuatan tubuh abadi matahari besar dari 9 matahari, dia sudah membuka kekuatan 3 matahari. Jenis power unlock ini seperti naga besar, melonjak ke depan dan meraung di tubuhnya, karena itu membawa kekuatan yang menakutkan, yang cukup untuk memutar seluruh dunia. Meskipun Fang Yi adalah salah satu penguasa 5 kelas terkuat dan telah membudidayakan badan surgawi berdaulat peringkat tinggi, sama seperti tubuh surgawi turun bintang primordial, jika mereka membandingkan dua badan surgawi berdaulat, Mu Chen memiliki kepercayaan penuh pada tubuh abadi matahari besar yang telah dibudidayakan olehnya. Ini karena evolusi terakhir dari tubuh abadi matahari yang agung ini adalah apa yang disebutkan dalam legenda. Itu adalah tubuh abadi primordial, yang merupakan salah satu dari 10 tubuh surgawi primitif. Meskipun tubuh agung matahari yang tidak mati ini hanya dapat dianggap sebagai bentuk terendah dari tubuh surgawi primitif, bahkan seekor singa kecil pun akan memiliki cakar yang tajam, dan bahkan seekor harimau muda akan memiliki jenis kecakapan khusus. Jadi, siapapun yang meremehkan itu harus membayar harganya. Mengaum, apa yang terdengar seperti raungan marah meledak dari dalam hati Mu Chen. Setelah dia tiba-tiba membentuk segel dengan kedua tangannya, Grid Solar Unding Body bertepuk tangan ke atas dengan satu tangan. Kemudian, seri flux emas mengalir keluar, langsung menutupi lengan besar tubuh abadi matahari. Segera, seluruh lengannya ditutupi oleh lapisan kristal berwarna emas yang tebal. Apa yang tampak seperti rune misterius dan kuno yang tak terhitung jumlahnya tercetak di dalam kristal emas, dan semacam kekuatan menakutkan diam-diam beriak. Ledakan. Ketika Grid Solar Unding Body menepuk telapak tangannya yang besar, ruang di sekitarnya segera hancur di bawah telapak tangannya. Gelombang kejut berwarna emas menyapu kegilaan, menampilkan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam serangan telapak tangan terakhir Mu Chen. Ini adalah puncak dari apa yang diperoleh dari kohesi energi spiritualnya sendiri dan kekuatan 3 matahari dari tubuh abadi matahari. Banyak orang kuat di dunia ini semua telah mengubah wajah mereka, karena satu trik telapak tangan ini, yang baru saja dicapai Mu Chen dengan semua kekuatannya. Bahkan ekspresi dari cukup banyak orang terkuat, yang telah mencapai penguasa kelas 5, menjadi serius. Mereka dengan jelas mendeteksi fluktuasi yang sangat berbahaya. Mu Chen ini benar-benar luar biasa. Sangat sulit untuk membayangkan bahwa seorang penguasa kelas 4 bisa memiliki kemampuan untuk menghancurkan kekuatan tempur yang begitu mengejutkan. Mata orang-orang kuat itu dipenuhi dengan keterkejutan, karena mereka tahu bahwa ada perbedaan besar antara setiap kelas dalam 9 kelas yang berdaulat, dan juga sangat sulit untuk mengisi celah ini. Dengan demikian, mereka tidak dapat membantu tetapi merasa agak sulit untuk percaya bahwa Mu Chen benar-benar dapat mencapai titik ini, hanya dengan kemampuan penguasa kelas 4. Selain itu, yang penting adalah bahwa Fang Yi juga bukan penguasa kelas 5 yang sederhana. Selain kemampuannya, dia memiliki banyak kartu truf tersembunyi. Jadi, mungkin tidak ada seorang pun dalam peringkat penguasa kelas 5 yang bisa bersaing dengannya. Tapi sekarang, Mu Chen berhasil melakukannya. Di atas cakrawala, tombak bintang itu, yang turun seperti sinar bintang jatuh, menekan ke bawah. Semua orang menatap, terpesona. Kemudian, itu bertabrakan dengan ganas bersama dengan tangan emas besar yang membumbung ke atas. Dong! Pada saat tabrakan terjadi, dunia tiba-tiba menjadi tenang. Suara keributan yang tak terhitung jumlahnya telah benar-benar menghilang, dan waktu sepertinya telah berhenti sepenuhnya. Angin puting beliung berwarna emas sepertinya terbentuk seketika, sebelum akhirnya menyatu dengan angin. Dalam beberapa saat singkat, itu sudah menjadi tinggi dan besar. Pada akhirnya, itu mengamuk keluar. Di dalam puting beliung berwarna emas, energi spiritual sudah sangat ganas. Bahkan ekspresi orang-orang kuat, seperti Nine Nether, Suba, dan Lord Bloodhawk tiba-tiba berubah, ketika mereka melihat kekuatan destruktif semacam itu. Dan, tentu saja, hal pertama yang dilontarkan amarah angin puting beliung berwarna emas itu adalah dua badan surgawi berdaulat raksasa itu. Bang! Lengan Grid Solar Unding Body,
yang ditutupi lapisan kristal berwarna keemasan, segera dicincang oleh badai. Pada saat yang sama, tombak bintang Fang Yi hancur total. Gelombang kejut, yang bisa dilihat dengan mata telanjang, meledak. Segera, tubuh besar dari Great Solar Unding Body dan Star Celestial Body terbang mundur. Ketika mereka terbang, tubuh besar itu langsung dipenuhi dengan banyak retakan. Jelas, jenis serangan mengerikan ini secara langsung menghancurkan pertahanan kuat mereka. Dua bayangan besar terbang mundur, sebelum akhirnya turun, tepat di depan tatapan heran yang tak terhitung jumlahnya. Dampak mereka secara langsung menyebabkan dua jejak dalam, yang panjangnya hampir 10.000 depa, tercoreng di tanah. Di tengah perjalanan, beberapa bukit langsung terguncang, hingga meledak memenuhi langit dengan bebatuan besar yang berhamburan sembari membumbung tinggi. Bang! Setelah menghancurkan gunung lainnya, kekuatan dari dua bayangan besar itu akhirnya benar-benar hilang. Kemudian, ketika dampaknya telah menyebar, dua bayangan besar berubah menjadi titik cahaya, sebelum menghilang. Ledakan, dua sosok yang menyesal keluar dari dalam, menabrak bebatuan yang tidak teratur. Mereka ambruk di reruntuhan bebatuan yang tidak teratur, tidak bisa bergerak, kecuali darah mereka, yang terus mengalir dari tubuh mereka. Nafas mereka juga menjadi sangat lemah. Setelah beberapa lama, badai berwarna keemasan yang menakutkan di atas cakrawala akhirnya menghilang. Dengan demikian, perhatian semua orang di dunia dengan cepat beralih ke dua bayangan di reruntuhan itu. Jika bukan karena fakta bahwa peti dari kedua bayangan itu masih naik dan turun, mungkin semua orang akan mengira bahwa mereka telah diguncang hingga tewas dalam tabrakan yang mengerikan itu. Seluruh dunia sekarang diam. Ekspresi orang kuat yang tak terhitung jumlahnya terguncang. Tidak ada yang akan mengira bahwa pertempuran antara kuda hitam dan tuan ini benar-benar akan mencapai sejauh itu. Itu membuat orang-orang bergidik ketakutan. Selain itu, hasil seperti itu juga di luar dugaan mereka. Ini karena mereka awalnya mengira bahwa ini akan menjadi pertempuran, di mana seorang tuan membunuh seekor kuda hitam. Tapi, hasil akhirnya adalah tidak ada pihak yang menang. Orang kuat yang tak terhitung jumlahnya saling memandang dengan cemas. Segera setelah ini, mereka tidak bisa membantu tetapi dengan ringan menghirup udara dingin di dalam hati mereka. Jika berita tentang hasil ini tersebar, maka itu pasti akan menyebabkan gangguan besar lainnya. Meskipun Mu Chen tidak mendapatkan kemenangan telak dalam pertempuran ini, semua orang tahu betapa mengejutkan pencapaian pertempurannya, hanya dengan fakta bahwa dia benar-benar menyebabkan kemampuannya untuk mencapai puncak penguasa kelas 5. Selain itu, dia telah mencapai ini hanya dengan menggunakan kemampuannya sebagai penguasa kelas 4. Yang juga mengesankan adalah dia berhasil memaksa Fang Yi, yang telah membudidayakan tubuh surgawi keturunan bintang primordial, untuk mengakhiri pertempuran dengan cara di mana tidak ada pihak yang menang. Lagi pula, ketika Mu Chen menghadapi Pangeran Dunia Bawah, yang menempati peringkat kedua dalam catatan naga Phoenix di Dragon Phoenix Rift, dia masih dikelilingi oleh bahaya. Pada akhirnya, dia hanya bisa mengulur waktu secara paksa, sebelum Putri Kaisar Api mengalahkan Fang Yi. Tapi sekarang, hanya dengan rentang waktu beberapa bulan, dia sudah bisa mengandalkan kekuatannya sendiri untuk bersaing dengan Fang Yi dan tidak terkalahkan. Perbaikan semacam ini cukup membuat orang terkejut. Anak laki-laki ini sangat mengesankan. Di masa depan, pasti akan ada seorang prajurit yang lahir dari wilayah Daluo. Petik 2. Beberapa orang kuat memberi pujian tinggi pada Mu Chen, mengatakan hal-hal seperti itu dengan berbisik. Ini karena mereka semua tahu betapa langka bagi Mu Chen, dengan identitasnya sebagai orang yang terlambat, untuk dapat menonjol di wilayah utara dalam waktu sesingkat itu. Di lembah itu, semua pasukan Hawk Darah tidak bisa berkata-kata. Wajah Hu Tian dipenuhi dengan keterkejutan, dan bahkan ekspresi Lord Blood Hawk menjadi sangat serius. Di masa lalu, dia telah mengabaikan Mu Chen. Bahkan jika Mu Chen telah mengalahkan Qiu Taiyin, baginya, masih ada celah kecil antara Mu Chen dan orang kuat berpengalaman lainnya, seperti dirinya. Tapi, setelah menyaksikan pertempuran antara Mu Chen dan Fang Yi, mentalitas sebelumnya ini benar-benar dihilangkan, karena dia tahu itu, bahkan dia tidak akan berani mengabaikan serangan habis-habisan sebelumnya oleh Mu Chen. Anak muda ini memang seperti harimau. Karena itu, dia tidak boleh diremehkan. Bajingan, wajah Suba pucat pasi, dan matanya berkedip-kedip dengan cahaya mematikan. Wajah dan ekspresinya juga sangat suram. Meskipun hasil seperti ini telah mengejutkannya,
dia juga merasakan sakit hati, bersama dengan amarah. Jenis sakit hati ini wajar, karena kehilangan alkimia. Meteor Fall, terima kasih banyak kepada Tuan Su atas pemberian Anda. Pada saat ini, senyum akhirnya muncul di wajah tegang Nine Nether yang sebelumnya. Matanya yang indah menatap Suba, saat dia berbicara dengan senyum yang dipenuhi dengan ejekan. Kulit di wajah Suba bergerak-gerak. Dia mencengkeram tinjunya, dan urat di lengannya bergetar. Sementara dunia merasa terkejut dengan hasil ini, dua bayangan, yang berlumuran darah di dalam reruntuhan itu, bergoyang, lalu terhuyung-huyung berdiri. Kulit Mu Chen pucat, saat dia menyeka jejak darah dari sudut mulutnya. Dia melihat ke arah Fang Yi, yang memiliki pandangan suram di matanya dari jauh, lalu membuka mulutnya dan berkata, sepertinya kamu tidak bisa membunuhku kali ini. Fang Yi memelototi Mu Chen dengan ekspresi dingin dan tegas di matanya, sementara kemarahan yang tak ada habisnya melonjak di dalam hatinya. Meskipun dia tidak pernah meremehkan Mu Chen, dia tidak pernah bisa berharap bahwa dia benar-benar akan terseret ke dalam situasi di mana tidak ada pihak yang akan menang. Situasi semacam ini jelas sangat tidak menguntungkan baginya, karena pada generasi muda wilayah utara, tidak mungkin prestise Mu Chen sebanding dengan miliknya. Tapi, setelah berita hasil hari ini menyebar, mungkin ada yang mengira Mu Chen sudah memiliki kualifikasi untuk sejajar dengannya. Bagaimana dia bisa menanggung hal seperti itu? Saya akan menerima alkimia Meteor Fall Anda dengan baik hati. Lampu emas berkedip-kedip di permukaan kulit Mu Chen. Pada saat ini, tubuh naga Phoenix mulai bergerak tergesa-gesa, saat esensi darah naga Phoenix di dalam tubuhnya, yang mengalir, mulai dengan cepat memperbaiki luka parah di dalam tubuhnya. Alasan dia berani melawan Fang Yi dengan begitu sembrono, justru karena dia memiliki tubuh naga Phoenix, yang memungkinkan kemampuan memperbaiki tubuhnya sebanding dengan binatang ilahi. Selama itu bukan luka yang fatal, dia akan bisa memperbaikinya dengan cepat. Fang Yi menyapu jejak darah di sudut bibirnya, saat dia menatap Mu Chen dengan dingin. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba mengangkat kepalanya untuk melihat ke tempat yang jauh, lalu menutup matanya untuk merasakan sekelilingnya. Kemudian, sudut bibirnya perlahan terangkat membentuk senyuman aneh. Meskipun hasil ini benar-benar melebihi harapan saya. Fang Yi sedikit menoleh ke samping, menatap Mu Chen dengan tatapan dingin di matanya. Dia kemudian berkata, situasi saat ini masih dalam kendali saya, mungkin saya harus memberitahu Anda bahwa, meskipun salah satu tujuan utama saya melawan Anda adalah untuk membunuh Anda, tujuan lainnya hanya untuk mengulur waktu, karena saya ingin sepenuhnya lenyapkan kedua pasukan Anda. Dan sekarang, bahkan tidak satupun dari kalian bisa melarikan diri. Petik 2. Jari Fang Yi menunjuk ke arah langit di kejauhan. Tiba-tiba, cahaya dan bayangan merah panas yang tak terhitung jumlahnya menyapu dari utara, saat suara serigala melolong, yang dipenuhi dengan niat membunuh, menyebar dari jauh. Padahal, di selatan, kepingan salju berjatuhan, dan di langit yang dipenuhi kepingan salju, apa yang tampak seperti suara kuno dari beruang yang menggeram menyebar dengan cara yang menakutkan. Pada saat ini, raut wajah Nine Nether dan Lord Bloodhawk tiba-tiba berubah. Ini karena mereka tahu bahwa ini adalah tentara serigala api paviliun ilahi dan tentara beruang surgawi. Ini berarti bahwa dua penguasa lain dari 10 penguasa paviliun ilahi juga telah bergegas. Kali ini, mereka benar-benar dikepung, membuat mereka menemui jalan buntu. Bala bantuan, aul, mengaum, wajah semua orang segera menjadi pucat saat lolongan serigala dan beruang, dipenuhi dengan niat membunuh, terdengar di langit dan bergema di antara langit dan bumi. Mereka buru-buru mengangkat kepala, dan melihat ke arah lolongan itu. Saat satu suara menakutkan memudar, suara lain muncul di tempatnya, bergema di seluruh negeri. Bukankah mereka tentara serigala api dan tentara beruang surgawi dari paviliun ilahi? Ternyata Fang Yi sengaja mengulur waktu agar bala bantuan dari paviliun ilahi bisa datang. Sepertinya orang-orang dari wilayah Daluo akan mendapat masalah. Tak seorang pun dari Istana 9 Nether dan Istana Bloodhawk bisa kabur. Petik 2. Fang Yi ini benar-benar licik. Sejak tentara serigala Flaming dan tentara beruang surgawi telah muncul, Tuan Serigala Api dan Tuan Beruang Surgawi seharusnya ada di sini juga. Mereka berdua adalah penguasa kelas 6. Dengan kehadiran mereka, bahkan Mu Chen dengan spirit of fighting intentnya yang kental tidak akan bisa berbuat banyak. Petik 2. Wilayah Daluo akan menderita kerugian besar kali ini. Petik 2. Nine Nether dan Lord Bloodhawk mendongak ke langit secara bersamaan.
Wajah mereka berdua menjadi jelek. Andai saja Suba berada di pihak lawan di sini, mereka masih bisa membuatnya waspada, dan dia tidak akan berani menyerang dengan mudah. Namun, ketika dua kekuatan lagi dari paviliun ilahi tiba, keseimbangannya langsung hancur. Tidak mungkin untuk menangkis tiga kekuatan yang berlawanan hanya dengan dua kekuatan mereka. Ini tidak terlihat bagus. Haha, Suba, bagaimana mungkin kamu tidak memberitahu kami tentang mangsa yang luar biasa seperti itu? Sekarang kamu tahu harga keegoisan. Dari jauh, aura sedingin es dan merah tua menyebar. Kemudian, sosok yang tak terhitung banyaknya memenuhi langit, berubah menjadi dua pasukan yang berdiri dengan anggun di atas cakrawala. Semangat bertarung mereka yang menakutkan naik ke udara dengan terburu-buru. Di garis depan salah satu pasukan, seorang pria parubaya dengan rambut merah melengkung ke belakang dan tertawa. Di jubahnya, serigala yang menyala-nyala sedang berlari kencang dan melolong. Jika kita tidak terburu-buru ke sini hari ini, saya khawatir reputasi paviliun ilahi akan hancur karena Anda. Di depan tentara lainnya berdiri sosok kekar dan menakutkan. Dia seperti menara besi, memancarkan tekanan tak terbatas. Di wajahnya, bekas luka menjalar dari sudut matanya secara diagonal ke bawah, menambah penampilannya yang mengancam. Pada saat itu, dia tertawa dengan mulut terbuka lebar, seperti beruang purba raksasa. Mendengar ejekan mereka, wajah Suba menjadi gelap tetapi dia tidak membalas. Dia hanya mengeluarkan erangan tidak puas. Dia mengerti bahwa dia akan menghadapi kesulitan ekstrim dalam menjatuhkan Istana Elang Darah dan Istana Sembilan Neter tanpa bantuan tentara Serigala Api dan tentara beruang surgawi. Maaf merepotkan kalian berdua. Fang Yi memandang kedua pasukan dari bawah sambil tersenyum dan berkata, perburuan hebat sangat penting bagi reputasi paviliun ilahi, tetapi reputasi seseorang tidak ada nilainya. Saya pasti akan melaporkan bantuan dari kalian berdua Mountain Masters kepada Paviliun Master setelah ini. Petik 2. Haha, Tuan Fang benar-benar tahu bagaimana cara berbicara, Lord Flaming Wolf tertawa keras, lalu dia segera melihat Fang Yi yang berlumuran darah dan sedikit canggung. Dia dengan cepat menghela nafas, dan mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen, yang menghadapi Fang Yi, dan kejutan di matanya meningkat. Dia dengan jelas memahami kekuatan Fang Yi. Di antara generasi muda wilayah utara, dia hampir tak tertandingi. Tapi sekarang, seseorang yang lebih muda dari Fang Yi mampu menyudutkannya ke dalam kondisi yang canggung ini. Lord Flaming Wolf yang benar-benar bingung ini. Siapa anak ini? Dia memojokkanmu ke dalam kondisi ini. Lord Flaming Wolf berkata, terkejut. Mata dingin Fang Yi mengamati Mu Chen dan berkata dengan jelas, dia adalah kuda hitam terkenal di wilayah utara, Mu Chen. Tuan Serigala, jangan meremehkannya. Kontrolnya atas semangat juang mungkin lebih kuat dari Anda, karena dia mampu mewujudkan semangat bertarung 9 neter pasukan. Petik 2. Oh, mendengar ini, Lord Flaming Wolf tidak terkejut, tetapi Lord Celestial Bear menatap Mu Chen dengan kecurigaan di matanya. Sebagai pemimpin pasukan, mereka memahami apa arti Spirit of Fighting Intent, karena hal itu sangat memperkuat kekuatan pasukan. Secara keseluruhan, itu seperti menerima bantuan ilahi dalam pertempuran. Tentu saja, hal yang paling menakutkan tentang Spirit of Fighting Intent yang padat adalah bahwa hal itu memberikan seseorang hak untuk menjadi pengirim pasukan perang. Terlepas dari kemungkinan keberhasilannya, begitu seseorang menjadi pengirim pasukan perang, itu akan seperti ikan yang melompat ke gerbang naga. Selama pengirim pasukan perang, bahkan salah satu dari kelas terendah, mengendalikan pasukan yang kuat, kekuatan tempur mereka akan sangat mengerikan. Tidak heran Anda mengirimi kami pesan darurat, kata Lord Celestial Bear. Matanya yang sedikit mengancam mengamati Mu Chen. Sementara kekuatan individu Mu Chen tidak cukup untuk menjamin kehati-hatian mereka, potensinya sebagai pengirim pasukan perang sudah cukup untuk membuat mereka melihatnya sebagai ancaman. Jika ada kesempatan untuk menghilangkan ancaman semacam ini, semakin cepat mereka melakukannya, semakin baik. Fang Yi tersenyum tipis. Meskipun dia berlumuran darah, senyumannya membuatnya terlihat sangat tenang. Matanya setajam pisau ketika dia melihat Mu Chen dan berkata sambil tersenyum, meskipun kamu telah melakukannya dengan baik di pertempuran sebelumnya, ini harus menjadi yang terakhir. Emosi Fang Yi telah tenang. Meskipun dia sedikit takut dengan hasil pertempuran sebelumnya, jika Mu Chen dikuburkan di sini, hasil sebelumnya akan lenyap seperti asap dan awan. Di wilayah utara, tidak ada yang akan mengingat orang mati. Mu Chen mengerutkan alisnya saat melihat ini.
3 tuan gunung dari paviliun ilahi semuanya ada di sini, dan 3 pasukan mereka memenuhi seluruh langit dan bumi. Keluar dari situasi ini bukanlah hal yang mudah. Desir, 9 neter muncul di samping Mu Chen, dan dia memandang dengan wajah serius. Dengan suara rendah dia bertanya, sekarang apa? Jika kita bertindak sendiri, kita mungkin bisa berjuang untuk keluar, tapi kita tidak bisa membawa Bloodhawk Palace dengan cara itu. Petik 2. Dengan kendali Mu Chen atas semangat juang pasukan 9 neter, mereka bisa berjuang keluar dari musuh di sekitarnya jika mereka bertarung dengan nyawa mereka, tetapi mereka harus meninggalkan istana Bloodhawk. Ho, apa sekarang meninggalkan temanmu? Jika ini diketahui publik, saya khawatir istana 9 neter tidak akan mendapat tempat di wilayah Daluo. Sebelum Mu Chen bisa menjawab, Fang Yi yang tersenyum sudah membaca niat 9 neter. Kilatan kejutan muncul di mata 9 neter. Fang Yi sangat licik. Dia mencoba memprovokasi istana Bloodhawk dengan kata-katanya. Tuan 9 neter, Tuan Mu, jika Anda melihat kesempatan, tolong segera melarikan diri. Ingatlah untuk membalas dendam jika Anda mendapat kesempatan di masa depan. Suara Lord Bloodhawk tiba-tiba bergema, dan dia menatap Fang Yi dengan serius. Kemudian dia mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan Nine Neter, dan matanya yang biasanya cemberut tampak jauh lebih tenang saat ini. Lord Bloodhawk mungkin bukan orang yang berhati besar, tetapi dia juga tidak memiliki pikiran yang tumpul, atau dia tidak akan menjadi salah satu dari 9 penguasa wilayah Daluo. Karena itu, dia memperhatikan pikiran Fang Yi, dan dia tidak akan membiarkan rencana Fang Yi berhasil. Ho, seperti yang diharapkan dari Lord Bloodhawk, karisma yang luar biasa. Fang Yi berbicara, dengan tenang sambil tersenyum. Jika demikian, saat istana 9 neter menerobos kita akan menjadi saat kehancuran total istana Bloodhawk. Coba saya, Lord Bloodhawk menantang Fang Yi dengan suara sedingin es, matanya yang dingin dipenuhi dengan niat membunuh yang tajam. Fang Yi naik dengan mantap di udara, dan mata elang mengamati kekuatan lain yang ada di langit dan bumi. Dia berkata, ini adalah pertempuran antara paviliun ilahi dan wilayah Daluo. Saya harap Anda semua dapat dengan baik hati meninggalkan kami. Petik 2. Mendengar ini, hati kekuatan lain bergidik. Mereka mengerti bahwa Fang Yi sedang bersiap untuk membersihkan ladang. Tak seorang pun waras akan ikut campur dalam pertempuran sengit ini. Segera, sosok yang tak terhitung jumlahnya bergegas menuju langit dan mundur ke jarak yang aman. Nine Neter mengerutkan kening saat melihat ini. Perjuangan di matanya sepertinya menunjukkan ketidaktegasannya dalam meninggalkan istana Bloodhawk dan melarikan diri. Tapi saat dia sedang berjuang, Mu Chen menyipitkan mata sedikit, dan bibirnya dengan cepat melengkung ke atas. Tubuhnya yang tegang berangsur-angsur rileks. Dia memandang Fang Yi di atas dan berkata sambil tertawa, sepertinya kamu pikir kamu menang hari ini. Fang Yi menatap Mu Chen dengan wajah tegas. Apa kamu pikir kamu bisa membalikkan ini? Berapa banyak energi spiritual yang masih Anda miliki? Sampai sejauh mana Anda masih bisa mengendalikan semangat juang dari pasukan 9 neter? Jika Anda bijaksana, saya mendorong Anda untuk menyerah, atau pasukan 9 neter akan menghadapi kehancuran total. Mu Chen tersenyum. Kami tidak akan meninggalkan istana Bloodhawk. Kata-katanya menyebabkan keributan di antara pasukan elang darah di lembah, dan tatapan terima kasih yang tak terhitung jumlahnya dilemparkan ke arahnya. Bahkan Lord Bloodhawk dan Wu Tian bingung pada saat itu. Hubungan mereka dengan Mu Chen agak berbatu, jadi mereka tidak berharap Mu Chen ingin menyelamatkan mereka, bahkan dalam situasi yang mengerikan. Denganmu sendiri, bibir Fang Yi melengkung menjadi senyuman sarkastik, matanya mengejek. Lord Flaming Wolf dan Lord Celestial Bear juga melihat Mu Chen dari atas dengan mencibir dan menyilangkan tangan, tampaknya menantikan trik kecilnya pada saat yang mengerikan itu. Mu Chen mendongak dan berbicara sambil tersenyum. Kamu pikir aku benar-benar dalam hiruk-pikuk, mau bermain begitu lama sehingga kamu bisa mengulur waktu? Mata Fang Yi berubah serius, dan dia menatap Mu Chen dengan dingin. Kamu bukan satu-satunya yang bisa mengulur waktu dan menunggu bala bantuan. Mu Chen tersenyum tipis, lalu dia menunjuk ke langit. Dia berkata, maafkan saya. Kali ini, saya memiliki sedikit lebih banyak bala bantuan dari Anda. Petik 2. Ledakan. Langit dan bumi di kejauhan tiba-tiba bergetar. Hati individu kuat yang tak terhitung jumlahnya menggigil. Saat mereka melihat ke atas, mereka bisa melihat 3 aliran cahaya agung mengalir ke arah mereka dan menyelimuti lingkungan mereka.
Ada 3 sosok menuju masing-masing aliran, memancarkan energi spiritual yang sangat besar seluas lautan yang bisa dirasakan bahkan dari jauh. Istana gunung retak di wilayah Daluo. Gua tebing besar wilayah Daluo. Gunung pedang roh di wilayah Daluo. 3 suara yang dalam dan gagah bergemuruh dan bergema, akhirnya bersatu seperti guntur besar, mengguncang langit dan bumi. Bahkan wajah Lord Flaming Wolf dan Lord Celestial Bear menjadi pucat. Siapa yang berani membunuh salah satu dari kita dari wilayah Daluo? Membalik tabel, terlihat di tengah cakrawala yang jauh, gelombang cahaya dan bayangan yang kuat menyapu, menutupi langit dan bumi. Itu kemudian berubah menjadi 3 pasukan besar, yang berdiri tegak, menyebar ke seluruh negeri. Melihat ini, setiap pria tidak bisa membantu tetapi membuka mulut mereka sedikit, menganga kagum. Baru setelah sekian lama, mereka menarik napas dalam-dalam, sambil saling menatap. Yang mengejutkan mereka, ini adalah 3 pasukan kelas raja yang baru saja tiba di wilayah Daluo. Pada saat itu, jumlah pasukan dari Paviliun Ilahi dan wilayah Daluo sudah mencapai sekitar 100.000. Statistik ini saja sudah hampir cukup untuk memulai pertempuran skala besar. Tidak banyak yang menyangka bahwa pengepungan yang semula kecil akan berubah menjadi konfrontasi militer yang begitu besar. Jika kedua belah pihak benar-benar terlibat dalam perang, pasti akan terjadi pertempuran badai, mengakibatkan banyak mayat berserakan di mana-mana. Pasti juga akan ada banyak darah yang tumpah, cukup untuk mengecat tanah dengan warna merah. Kekuatan, yang melihat ke tanah ini, mulai mundur perlahan. Melihat situasi saat ini, jika perang dimulai, maka itu akan menjadi pertarungan berdarah antara 2 kekuatan teratas, Paviliun Ilahi dan wilayah Daluo. Dilihat dari kemampuan mereka, pasukan lain tidak akan mampu menangani konsekuensinya, jika mereka terlibat dalam pertempuran ini. Ketika orang-orang dari pasukan lain di negeri itu dengan cepat mengevakuasi daerah itu, Fang Yi, Suba, dan beberapa lainnya, seperti Lord Flaming Wolves dan Lord Celestial Bear, memasang ekspresi mengerikan di wajah mereka. Tampaknya, mereka tidak mengantisipasi bahwa wilayah Daluo akan mendapatkan bala bantuan yang begitu gagah berani. Kekuatan Lord Mountain Cracker termasuk di antara 3 pangeran teratas di wilayah Daluo. Tuan Hongya dan pedang energi spiritual Tuan juga cukup terkenal, dan pasukan yang berada di bawah komando mereka juga sangat gagah berani. Setelah menggabungkan mereka, bersama dengan kekuatan Istana 9 Neter dan semua Bloodhawk Hall yang terluka, perbedaan kekuatan antara kedua sisi hampir seketika dibalik. Ini karena, di sisi Paviliun Ilahi, hanya ada 3 penguasa kelas 6. Sementara itu, di sisi wilayah Daluo, jumlah penguasa kelas 6 meningkat dari 2 menjadi 5 dalam sekejap mata. Jika mereka berusaha sekuat tenaga, Paviliun Ilahi pasti akan membayar harga yang sangat tinggi. Sebaliknya, Fang Yi, Nine Nether, dan Lord Bloodhawk menghela nafas, seolah-olah mereka baru saja dibebaskan dari tanggung jawab yang berat. Untungnya, bala bantuan datang tepat waktu. Kalau tidak, mereka akan mendapat masalah. Jadi, kamu berencana menunggu bala bantuan, sejak awal. Nine Nether memutar matanya ke arah Mu Chen. Orang ini sebenarnya licik, seperti Fang Yi. Keduanya memiliki niat membunuh yang intens. Untuk mengalahkan pasukan aligator surgawi hanya dengan kekuatan yang tersedia di Istana 9 Nether, aku khawatir kita akan membayar harga yang cukup untuk itu. Oleh karena itu, menunggu bala bantuan adalah pilihan terbaik. Petik 2. Mu Chen tersenyum, lalu berkata, aku tidak pernah menyangka bahwa Fang Yi akan memikirkan hal yang sama. Untungnya, bala bantuan kami lebih kuat dari dia. Petik 2. Nine Nether mengangguk. Dia akhirnya bisa melepaskan kekhawatirannya, karena saat ini, situasinya jelas lebih menguntungkan untuk wilayah Daluo. Kali ini, Fang Yi, Suba, dan giliran orang-orang mereka khawatir. Hehe, aku sedang berpikir tentang siapa yang bertarung melawan kita, wilayah Daluo. Jadi, ini adalah Paviliun Ilahi, Mereka tampaknya tidak memiliki orang yang kuat, karena baik Tuan Naga Langit maupun Tuan Harimau Putih tidak ada di sini. Petik 2. Di langit, Lord Mountain Cracker berdiri dengan tangan di belakang punggung, dibacakan untuk berbicara kepada tentara Gunung Cracking, yang penuh dengan semangat juang. Suara tawanya, yang mengandung tekanan kuat, berdering di seluruh medan perang. Lord Mountain Cracker memiliki sikap yang tangguh, dan di antara para pangeran wilayah Daluo, dia juga memiliki peringkat yang sangat tinggi. Dia bahkan bisa menjadi bagian dari 3 besar segera.
Dalam hal reputasi, dia bahkan lebih terkenal daripada Nine Nether, Lord Bloodhawk, dan dua pangeran lainnya di negeri ini. Dan, ternyata, dia memiliki kekuatan untuk menyamai perilakunya. Meskipun Lord Mountain Cracker adalah penguasa kelas 6, sama seperti pangeran lainnya, Mu Chen bisa merasakan bahwa tekanan yang dia berikan pasti lebih kuat dari mereka. Di medan perang ini, apakah itu di antara barisan wilayah Daluo atau Paviliun Ilahi, sepertinya tidak ada orang yang lebih kuat dari Lord Mountain Cracker. Oleh karena itu, kata-katanya telah membuat wajah Suba, Lord Flaming Wolves, dan Lord Celestial Bear berubah suram. Namun, tidak satupun dari ketiganya membalas. Ini karena mereka bisa merasakan bahwa kekuatan Lord Mountain Cracker telah mencapai puncak penguasa kelas 6, yang berarti bahwa dia sudah berada pada level yang lebih kuat dari mereka. Namun, Fang Yi saat ini cukup tenang. Dia memandang langsung ke Lord Mountain Cracker, lalu berkata, jika Lord Heavenly Dragon dan Lord White Tiger ada di sini, mungkin Lord Mountain Cracker tidak akan mengeluarkan kata-kata seperti itu. Sebagai tanaman unggulan di antara generasi muda, yang secara khusus dilatih oleh Paviliun Ilahi, Fang Yi secara alami tidak takut dengan kekuatan Lord Mountain Cracker, yang berada di puncak penguasa kelas 6. Tidak ada gunanya membuat asumsi yang tidak berarti seperti itu, Fang Yi. Mu Chen berseri-seri. Godaannya telah membuat wajah Fang Yi menjadi pucat, karena dia penuh amarah sekarang. Fang Yi awalnya berpikir bahwa dia mengendalikan situasi, tetapi sekarang tabel telah berubah dalam sekejap. Situasi ini seolah-olah kelinci yang akan dimakan tiba-tiba tumbuh gigi panjang, kemudian mencoba melahap predatornya. Jadi, menurutmu kemenanganmu sudah pasti, hanya karena bala bantuanmu sedikit lebih kuat. Fang Yi menjawab dengan dingin. Dengan mata tajamnya menatap Mu Chen, dia menambahkan, jika kita benar-benar berusaha keras, kalian masih harus membayar harga, jadi saya sarankan Anda. Mu Chen sama sekali tidak peduli dengan ancamannya, jadi dia bahkan tidak menunggu Fang Yi menyelesaikan kalimatnya, sebelum dia mengangkat kepalanya untuk melihat Lord Mountain Cracker dan dua pangeran lainnya, berkata, bersiaplah untuk menyerang, kamu tiga. Darah akan tumpah hari ini. Petik 2, Mu Chen beralih ke Bloodhawk Hall. Kemudian, dia berkata dengan suara yang dalam, Lord Bloodhawk, tolong pimpin pasukan Bloodhawk untuk menyerang. Diterima. Lord Mountain Cracker tertawa terbahak-bahak pada saat itu, tawanya penuh kekaguman. Rupanya, keputusan Mu Chen sangat disukainya. Karena mereka memiliki keuntungan, mereka harus masuk semua, karena pengorbanan tidak dapat dihindari dalam segala hal. Tidak mungkin mereka menghindari tugas-tugas yang diperlukan, hanya karena ada harga yang harus dibayar. Saat tawa keras Lord Mountain Cracker memudar, tentara Gunung Cracking yang perkasa langsung berteriak keras. Teriakan mereka seperti guntur bergemuruh, bergema keras di seluruh negeri. Sementara itu, semangat juang yang luar biasa melonjak di antara mereka. Jumlah di antara tentara Gunung Retak sudah mencapai lebih dari 10.000, skalanya jauh lebih besar dari pasukan 9 Nether. Poin ini saja telah menunjukkan seberapa dalam berakar Cracking Mountain Hall di wilayah Daluo. Bahkan jika Istana 9 Nether mengejar dengan semua kekuatan mereka selama tahun ini, masih ada perbedaan kekuatan besar yang ada di antara mereka dan kekuatan sekelas raja yang bersejarah. Dua raja lainnya juga mengikuti contoh tentara Gunung Cracking, meningkatkan semangat bertarung pasukan mereka. Ketiga tentara itu langsung melihat ke Flaming Wolves Army dan Celestial Bear Army. Wajah Fang Yi, Suba, dan lainnya benar-benar pucat. Rupanya, mereka tidak menyangka bahwa Mu Chen akan begitu menentukan. Sepertinya dia tidak peduli sama sekali tentang harga mahal yang harus dia bayar untuk perang berdarah ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Fang Yi, Suba, Lord Flaming Wolves dan Lord Celestial Bear berdiskusi di antara mereka, suara mereka ditutupi oleh kekuatan spiritual. Saat ini, wilayah Daluo benar-benar mendapatkan keuntungan. Jika Mu Chen, Lord Mountain Cracker, dan yang lainnya benar-benar bersedia melakukan pengorbanan seperti itu, ketiga pasukan Paviliun Ilahi mereka mungkin benar-benar menderita luka berat. Warna wajah Fang Yi langsung berubah. Kemudian, dia mengertakkan gigi dan berkata, ayo mundur. Kita harus menyimpan kekuatan kita, karena kita tidak punya alasan untuk melawan mereka, terutama ketika jumlahnya lebih banyak. Saat kita bertemu dengan pasukan Paviliun Ilahi, kita akan memiliki kesempatan untuk membalas dendam hari ini. Petik 2, Suba, Lord Flaming Wolves,
dan Lord Celestial Bear hanya bisa mengertakkan gigi dan mengangguk setelah mendengar kata-katanya. Melihat situasi ini, jika mereka benar-benar habis-habisan, mereka akan menderita kerugian besar. Meskipun melakukan semua hal mungkin membuat wilayah Daluo membayar dengan cara yang kecil, tanpa diragukan lagi, harga mereka sendiri akan lebih tinggi. Bang! Sejak keputusan dibuat, Suba dan yang lainnya tidak ragu-ragu lagi. Dengan lambaian tangan mereka, semangat juang pasukan besar itu melonjak. Mereka mundur dengan cepat, pergi ke tiga arah, setelah berubah menjadi cahaya terang. Karena kita sudah ada di sini, setidaknya kita harus menyelesaikan sesuatu. Melihat situasinya, Lord Mountain Cracker mendengus, lalu tiba-tiba melambaikan tangannya. Dalam sekejap, tentara Gunung Cracking dipenuhi dengan semangat juang yang luar biasa. Seluruh barisan mereka menutupi langit dan bumi, benar-benar menutupi arah pasukan Celestial Bear mundur. Dua raja lainnya juga memimpin pasukan mereka pada saat yang sama, tanpa henti menyerang pasukan Serigala Api. Bang! Meskipun tentara beruang surgawi dan tentara serigala menyala mundur, mereka tampaknya masih memiliki pertahanan mereka. Saat serangan musuh datang ke arah mereka, mereka segera mempertahankan diri dengan semangat juang mereka. Saat semangat juang tentara bertabrakan, seluruh medan perang bergetar. Roh-roh tempur yang menakutkan sedang menyerbu, dan gunung-gunung diratakan dengan tanah, satu persatu, dalam sekejap mata. Namun demikian, tentara beruang surgawi dan tentara serigala api tampaknya tidak bisa menangkis tentara Gunung Cracking dan serangan habis-habisan dua tentara kelas raja lainnya. Saat semangat bertarung mereka bentrok, semangat bertarung tentara beruang surgawi dan tentara serigala api mulai runtuh. Selama ini, banyak yang terluka atau meninggal. Mu Chen juga melonjak ke langit pada saat ini, dengan cepat muncul di depan pasukan 9 meter lagi. Tubuhnya bersinar dengan cahaya keemasan. Juga, luka yang dia terima saat menyilangkan pedang dengan Fang Yi hampir sepenuhnya sembuh, berkat kekuatan regeneratif tubuhnya, yang sebanding dengan binatang ilahi. 9 meter muncul di samping Mu Chen, dengan penuh semangat bertanya, siapa yang harus kita lawan sekarang? Mata Mu Chen langsung tertuju pada Fang Yi, yang mengikuti pasukan buaya surgawi. Dia pasti takut pada Fang Yi. Karena itu, dia segera memutuskan bahwa dia tidak bisa membiarkan Fang Yi melarikan diri begitu saja, tidak setelah dia berusaha keras untuk melukai Mu Chen. Kita tidak bisa membiarkan dia pergi. Karena itu, Mu Chen mengarahkan jari telunjuknya ke arah Fang Yi yang jauh. Mata hitam Mu Chen mengalir dengan niat membunuh. Menyerang. Mu Chen melambai ke bawah tangannya, menyebabkan pasukan 9 meter, yang berada di belakangnya, langsung mengamuk. Setelah menahan selama setengah hari, akhirnya tiba waktunya bagi mereka untuk memamerkan keterampilan bertarung mereka. Untuk mengalahkan anjing yang tenggelam. Ketika Mu Chen melanjutkan komando pasukan 9 meter, semangat juang yang agung langsung menghantamnya dalam gelombang besar. Intensitas dan keuletannya menyebabkan Lord Mountain Cracker dan para pengikutnya tiba-tiba ditangkap dengan teror yang tidak diketahui. Karena tidak mengetahui penyebabnya, mereka hampir meragukan indera mereka. Namun, Mu Chen tidak memperhatikan itu. Dia berdiri di udara dengan semangat juang yang berputar-putar seperti lautan tinta yang kacau di bawah kakinya. Dengan mata tertutup sebagian, dia membenamkan dirinya dalam semangat juang, seolah itu adalah raungan tak terbatas yang bergema di dalam hatinya, menyebabkan darahnya mendidih. Bagi Mu Chen, mendapatkan kembali kendali dari semangat juang 9 meter seperti mengembalikan harimau ke kandangnya. Di dalam samudera semangat juang, dia bisa dengan mudah merasakan kekuatan dahsyatnya, mampu menghancurkan dunia hingga berkeping-keping hanya dengan mengangkat jarinya. Seandainya dia bisa menggunakan kekuatan ini dalam pertempuran sebelumnya dengan Fang Yi, yang disebut badan surgawi turun bintang primordial akan benar-benar hancur. Karena itulah kekuatan semangat juang. Meskipun semangat juang tidak berasal dari diri sendiri dan dibatasi dalam berbagai cara, namun, terkadang bahkan kekuatan teratas harus mengakui kekuatan destruktifnya yang ekstrim. Di zaman kuno, ketenaran ahli strategi pertempuran top sebanding dengan master tak terkalahkan antara surga dan bumi. Memang benar bahwa kekuatan ahli strategi pertempuran akan sangat berkurang tanpa dukungan pasukan besar mereka, tetapi ketika ahli strategi pertempuran top mendapat dukungan dari pasukan elit besar, bahkan mereka yang dianggap tertinggi di antara tuan yang tak terkalahkan akan berani menahannya di sedikit penghinaan. Dalam pertempuran kami sebelumnya, kedua belah pihak menderita kerugian besar.
Saya pikir sudah waktunya untuk pergi lagi. Mata hitam tajam Mu Chen menatap jauh ke kejauhan di mana pasukan aligator surgawi telah mengambil formasi pertahanan untuk mundur dengan tergesa-gesa. Fang Yi ada di antara mereka, tersembunyi di antara kerumunan kuda dan orang-orang, tetapi tatapan sedingin esnya masih menembus Mu Chen hingga ke intinya. Membanting. Mu Chen membanting telapak tangannya dengan tegas, dan dengan dorongan pikirannya, roh pertarungan 9 neter segera meluncur seperti gelombang hitam legam, melepaskan teriakan cerah yang terdengar di seluruh langit dan bumi. Roh itu langsung berubah menjadi 9 neter bertraksasa dengan rune pertempuran kompleks terukir di seluruh tubuhnya yang sangat besar. Semangat bertarung yang luar biasa itu sebenarnya cukup kuat untuk menciptakan riak di udara di sekitarnya. Semangat pertarungan. Hanya ketika Spirit of Fighting Intent terwujud, Lord Mountain Cracker dan para pengikutnya akhirnya menyadari apa yang sedang terjadi. Dengan pupil mereka membesar karena ketakutan, mereka melihat ke arah Mu Chen. Ini Mu Chen? Untuk berpikir dia mampu mencapai tingkat penguasaan semangat juang yang tinggi meskipun masih sangat muda, komentar Lord Mountain Cracker dengan sungguh-sungguh. Dia memiliki banyak petarung top dan komandan luar biasa yang tak terhitung jumlahnya di bawah komandonya, tetapi tidak satupun dari mereka yang pernah berhasil mencapai level Mu Chen untuk dapat mewujudkan Spirit of Fighting Intent. Berdiri tidak jauh di belakang Lord Mountain Cracker, Zhou Yue juga menyaksikan Spirit of Fighting Intent melayang di atas 9 neter pasukan dengan ekspresi yang tidak terbaca di wajahnya. Dia yang pernah diakui sebagai salah satu dari 4 komandan terhebat di wilayah Daluo hanya bisa menghela nafas kagum. Langkah Mu Chen sangat mengejutkannya sehingga dia bahkan kehilangan keinginan untuk menantang dan mengejar. Suara mendesing. Di bawah tatapan waspada semua orang, Spirit of Fighting Intent mengepakkan sayapnya ke bawah saat itu terwujud, memotong udara dengan suara mendesing dan melepaskan kilatan cahaya yang membelah langit seperti pisau yang sangat tajam. Pada saat berikutnya, itu tepat di atas pasukan buaya surgawi, dengan kejam mengaum ke arah mereka. Kilatan cahaya membelah langit menjadi 2. Suba berdiri di antara pasukan aligator surgawi menyaksikan kilatan cahaya meluncur ke bawah. Berkeringat dingin, dia segera mengeluarkan raungan yang kuat. Semangat pertarungan dari buaya surgawi. Ledakan. Semangat bertarung merah tiba-tiba melesat ke atas dari antara pasukan aligator surgawi dan berubah menjadi pita semangat juang yang melintasi cakrawala, dengan marah bergegas menuju kilatan cahaya itu dalam upaya untuk memblokirnya. Bam, bam. Namun, usahanya untuk memblokir akhirnya tidak membuahkan hasil, pita semangat juang hancur berantakan di mana kilatan cahaya menembusnya. Menyaksikan momentum kilatan cahaya yang merusak tanpa usaha, para komandan pasukan buaya surgawi membekuk ketakutan. Kilatan cahaya yang cukup tajam untuk membelah langit akhirnya mencapai tanah, dan tiba-tiba jeritan tajam terdengar. Di antara pasukan aligator surgawi, tubuh yang menyemburkan darah jatuh ke tanah, jelas dipengaruhi oleh serangan cahaya itu. Itu hanya pertemuan pertama mereka, tetapi pasukan buaya surgawi telah kehilangan ratusan prajurit terampilnya. Otot-otot wajah Suba berkedut dengan cepat, membuatnya terlihat buas. Di sampingnya, wajah Fang Yi berwarna hijau. Dia tidak pernah berharap Mu Chen menjadi sekuat ini setelah memimpin pasukan 9 neter. Segera mundur, Suba menggeram pelan, menyadari bahwa pasukan elang darah yang saat ini terperangkap di lembah sedang bersiap untuk berjuang keluar dan mengelilingi pasukan aligator surgawi bersama dengan pasukan 9 neter. Jika itu terjadi, mereka akan mendapat masalah serius. Mereka tidak punya pilihan selain mundur sendiri, karena Lord Flaming Wolf dan Lord Celestial Bear telah dipaksa mundur oleh 3 pasukan Lord Mountain Cracker dan tidak mampu mengirim bantuan. Mu Chen menyaksikan retret skala besar pasukan buaya surgawi acuh tak acuh. Dia jelas tidak berniat melepaskan kesempatan ini untuk menendang mereka saat mereka jatuh. Dengan lambaian tangannya, pasukan 9 neter muncul seperti awan hitam besar. Di atas mereka, Spirit of Fighting Intent mengepakkan sayapnya yang sangat besar, dan dengan gelombang semangat juang yang agung, mengubah pasukan 9 neter menjadi bulu hitam yang tak terhitung jumlahnya yang melesat ke tanah seperti panah tajam. Di atas langit, pasukan besar dengan tergesa-gesa mundur dengan tentara lain mengejar mereka. Setiap kali kedua roh pejuang itu berhadapan dengan ganas, udara akan bergetar, dan tanah di bawahnya akan terbuka. Dengan setiap pertarungan, kedua belah pihak menderita kerugian, meskipun jelas kerugian yang diderita oleh pasukan buaya surgawi, yang hatinya tidak ada dalam pertempuran, lebih serius.
Meskipun mereka memiliki keunggulan dalam hal jumlah, pasukan 9 Neter berhasil menutupi celah tersebut dengan dukungan dari Spirit of Fighting Intent. Siluet Mu Chen muncul di atas tengkorak semangat juang. Dia mengamati mundur tergesa-gesa pasukan aligator surgawi, atau lebih tepatnya, Fang Yi di antara mereka, dengan mata menyipit, memutar-mutar jarinya. Tiba-tiba, dia berhenti dan dengan ringan mengetuk. Udara berdengung. Bulu hitam yang melesat ke segala arah tiba-tiba berubah arah. Secepat kilat, mereka menghindari penghalang Heavenly Alligator Fighting Spirit dan mengejar Fang Yi sebagai target mereka, menembaknya dengan marah. Jelas, Mu Chen berencana mengambil kesempatan ini untuk menghancurkan musuh bebuyutannya, Fang Yi. Wajah Fang Yi berubah begitu dia melihat bulu-bulu hitam itu melesat ke arahnya. Dia bisa merasakan kekuatan luar biasa di sekitar bulu hitam, karena kekuatan itu adalah semangat juang yang terkumpul dari seluruh pasukan 9 Neter. Mu Chen pasti telah berubah. Ledakan. Meskipun mengetahui hal ini, Fang Yi juga bukan tipe orang yang menunggu mati tanpa daya. Dengan geraman rendah, dia melepaskan semua energi spiritualnya yang diperoleh kembali tanpa menahan diri. Bayangan besar sekali lagi terbentuk di sekelilingnya. Itu adalah tubuh surgawi turun bintang primordial yang mengesankan. Mu Chen menyeringai ketika dia melihat tubuh surgawi turun bintang primordial. Dengan sapuan ringan jarinya, lusinan bulu hitam menembus kehampaan dan dengan kejam turun ke tubuh surgawi turun bintang primordial. Ping! Energi spiritual yang kejam diluncurkan, dan tubuh surgawi turun bintang primordial, yang telah menyebabkan banyak kesedihan Mu Chen sebelumnya, segera hancur berantakan. Bayangan Fang Yi dengan sembrono menyerang, mengakibatkan darah mengalir dari banyak luka di tubuhnya. Wajahnya menjadi seputih seprai. Itu hanya bentrokan pertama mereka, tapi Fang Yi sudah dikalahkan. Jatuh. Orang-orang yang masih menonton adegan kacau ini dari jarak yang aman semuanya tercengang. Siapa yang mengira bahwa Mu Chen yang harus kelelahan hanya untuk bermain imbang dengan Fang Yi, sekarang begitu kuat sehingga dia hanya membutuhkan satu serangan untuk mengalahkan yang terakhir. Sementara Mu Chen tidak hanya mengandalkan kekuatannya melainkan, mendapat bantuan dari kekuatan terkonsentrasi dari seluruh pasukan 9 Neter. Ini adalah medan perang, dan tidak ada yang akan peduli bahwa dia hanya memenangkan pertempuran dengan bantuan dari luar. Satu-satunya hal yang penting adalah hasil, bukan prosesnya. Hanya orang bodoh yang percaya pada konsep keadilan absolut. Mu Chen dengan dingin memperhatikan Fang Yi yang dikalahkan dengan buruk. Yang terakhir tidak lagi memiliki elan yang dia miliki sebelumnya ketika mereka bertarung 1 lawan 1, karena keduanya tidak lagi berada di level yang sama. Cih! Dengan sapuan lengan bajunya, lusinan bulu hitam kembali meluncur dengan tenang dari antara bulu hitam yang mengelilingi seluruh pasukan buaya surgawi, melaju kencang menuju Fang Yi yang babak belur. Jelas, Mu Chen bermaksud untuk melihat ini sampai akhir. Fang Yi segera merasakan niat membunuh Mu Chen, dan segera mundur, wajahnya pucat. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa bersaing dengan Mu Chen dan penguasaannya atas roh pertarungan 9 Neter sendirian. Namun, Mu Chen jelas tidak akan memberinya kesempatan untuk mundur. Bulu-bulu hitam yang sangat tajam dikelilingi oleh roh juang 9 Neter yang besar menembus kehampaan seperti kilat, tiba di atas Fang Yi hanya dalam beberapa napas, dan mulai menembak ke bawah dengan marah. Rute pelarian Fang Yi diblokir, dan dia terjebak. Ledakan. Namun, saat bulu hitam hendak meledakkan tubuh Fang Yi, Suba muncul dengan kecepatan cahaya di depannya, dan dengan raungan yang mengerikan, melepaskan semangat juang yang agung secara eksplosif seperti badai. Ping! Begitu bulu-bulu hitam itu bersentuhan dengan energi spiritual seperti badai yang dahsyat, mereka hancur berantakan. Berani-beraninya kau membunuh seseorang di depanku, dasar bocah sombong yang masih basah di belakang telinga. Suba memelototi Mu Chen dengan ganas, dan membentak ke pasukan Heavenly Alligator, mundur dulu. Aku akan berurusan dengan bocah sombong ini. Petik 2. Dihadapkan dengan raungan keras Suba, Mu Chen tersenyum dingin dan tiba-tiba membentuk segel dengan satu tangan. Spirit of Fighting Intent menoleh ke belakang dan berteriak nyaring, dan segera semangat juang yang mengerikan turun ke langit dan bumi. Kamu pikir kamu begitu hebat hanya karena kamu adalah penguasa kelas 6. Nah, jika Anda bersikeras, saya akan menggunakan Anda sebagai korban untuk bendera pertempuran pasukan 9 Neter saya. Petik 2. Bulu-bulu hitam yang memenuhi langit berubah arah dengan suara whoosh, dan mengunci Suba sebagai target mereka, dengan marah ditembakkan ke arahnya dengan niat membunuh yang jelas.
Semua pria di antara langit dan bumi menarik napas karena terkejut. Keberanian Mu Chen. Tidak disangka dia benar-benar bermaksud menggunakan kekuatan seluruh pasukan untuk memusnahkan penguasa kelas 6.